لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bismillah, Rasulullah dan para tetangga insyaallah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan para tetangga. Tetangga memiliki kedudukan yang agung dalam kehidupan beliau. Beliau pernah bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrisu." Malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan agar aku berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira Jibril akan memberikan hak waris bagi mereka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mewasiatkan Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ya Abu Dzar, idza tabaghata maraqatan fa aqsir ma'aha wa ta'ahad jirona." Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak makanan, perbanyaklah kuahnya dan senantiasa berbagi dengan tetanggamu. Diriwayatkan oleh Muslim. Beliau juga memperingatkan dari bahaya mengganggu tetangga. Beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man man la ya'manu jaruhu wa bawa'iqah." Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa berlaku baik kepada para tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yuhsin falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berlaku baik kepada tetangganya. Diriwayatkan oleh Muslim. Bertetangga pun ada adabnya. Di sini hadis yang pertama, bahwa tetangga memiliki kedudukan yang agung. Maka Jibril senantiasa mewasiatkan kepada Nabi SAW untuk berbuat ihsan kepada tetangganya, sehingga sampai maksudnya di sini mengira Jibril alaihissalam akan memberikan hak waris bagi mereka, saking bersungguhnya untuk bersungguh dalam mewasiatkan Nabi, memesan kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga, seolah-olah Jibril adalah saudaranya, tetangga-tetangganya Nabi SAW. Kemudian wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak makanan, maka perbanyaklah kuahnya dan jadikan sesuatu yang biasa bagimu untuk berbagi dengan tetanggamu." Maraqah di sini artinya adalah kuah, tapi makananlah secara umum. Ya, makanan secara umum yang nanti ada kuahnya, perbanyaklah kuahnya. Pokoknya sisakan buat tetangga. Kemudian juga tentang masalah kezaliman dan penggangguan terhadap tetangga. Itu juga nanti masalahnya di akhirat. Karena tetangga memiliki hak keamanan, ketenangan. Kalau misal seseorang mengganggu tetangganya dan tidak merasa aman dari kejahatan diri kita, maka tidak akan masuk surga. Dalam artian akan dihukum di neraka terlebih dahulu. Dan di antara bukti orang yang beriman adalah berbuat ihsan kepada tetangganya, baik dari segi sapaan, atau dari segi perkataan, atau dari segi perbuatan, atau dari segi pemberian. Ya. Jadi itu semua berbuat ihsan diwajibkan kepada tetangga. Jikapun misal tetangga berbuat zalim, maka yang lebih baik adalah tidak membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama, lebih yang lebih besar kezalimannya. Wallahu a'lam. Masih terus persahabatan yang tulus. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Aisyah. Ya.
Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, setiap kali disampaikan kepada beliau sesuatu yang kurang berkenan dari seseorang, maka beliau tidak mengatakan, apa mau si fulan berkata demikian, namun beliau mengatakan, apa mau mereka berkata demikian. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pernah suatu kali seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bekas celupan berwarna kuning pada pakaiannya, bekas za'faran. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jarang menegur sesuatu yang dibencinya pada seseorang di hadapannya langsung. Setelah lelaki itu pergi, beliau pun bersabda, "Lau amaratum hadza ayyaghsila za'anahu." Alangkah bagusnya bila kalian perintahkan lelaki itu untuk mencuci bekas za'faran itu dari bajunya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ala ukhbirukum biman hurrimat 'alan nari aw tuhramu 'alaihin nar. Tuhramu 'ala kulli qaribin hayyinil layyin sahl. Inginkah kalian agar aku kabarkan tentang orang yang diharamkan dari api neraka atau api neraka diharamkan atasnya, yaitu setiap orang yang lemah lembut dan murah hati. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Baik, bisa langsung ke menunaikan hak. Ya. Menunaikan hak. Hak-hak yang wajib ditunaikan seorang insan sangat banyak. Di sana ada hak Allah Subhanahu wa taala, hak keluarga, hak diri pribadi maupun hak orang lain. Tahukah Anda bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi waktunya dalam sehari untuk menunaikan hak-hak tersebut? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, 3 orang sahabat pernah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan ibadah yang beliau lakukan. Setelah diceritakan tentang ibadah beliau, mereka merasa ibadah yang mereka kerjakan terlalu sedikit dibandingkan dengan ibadah beliau. Mereka berkata, alangkah jauh kedudukan kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni. Seorang di antara mereka berkata, aku akan sholat malam selamanya. Yang lain berkata, sedangkan aku akan berpuasa terus-menerus tanpa berbuka. Seorang lagi berkata, adapun aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan bersabda, antumul ladzina qultum kaza wa kaza. Ama wallahi inni la akhsyakum billahi wa ataqakum lah. Lakinni asumu wa ufatir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Faman rakhiba ala sunnati falaisa minni. Kaliankah yang mengatakan begini dan begini? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya daripada kalian semua. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Aku sholat malam dan juga tidur. Aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Pelajaran banyak di sini tentang menunaikan hak, dan sebelumnya tentang persahabatan yang tulus bahwasanya Rasulullah SAW jarang menegur sesuatu yang dibencinya langsung pada seseorang di hadapannya. Tetapi setelah orang itu pergi, beliau memerintahkan temannya untuk menasihatinya supaya tidak takut menyakiti perasaan orang tersebut. Di antara juga yang mengharamkan diri kita dari api neraka adalah sikap ramah, sikap lemah lembut, dan sikap murah hati. Yaitu ramah, yaitu dia supel, murah senyum. Di sini tegas lembut ya, lebih baik daripada lemah lembut. Tegas lembut, tegas namun lembut. Dan juga murah hati, yaitu mudah memberi kebaikan. Itu insyaallah haram api neraka insyaallah atas orang yang melakukan itu dengan baik. Kemudian permasalahan hak, Allah Ta'ala memiliki hak atas kita, yaitu kita harus
beribadah kepadanya semata tanpa berbuat syirik sedikit pun. Juga hak keluarga. Keluarga memiliki hak. Jangan sampai nanti misal kita bekerja walaupun demi mencari duit untuk keluarga juga, namun hak keluarga berupa asuhan, nasihat, kedekatan kita itu tidak kita tunaikan. Bukankah ada dai misalnya karena saking sibuknya mengajar di mana-mana, di luar kota bahkan kemana-mana, tetapi kemanakah keluarganya? Ya, karena bisa jadi seorang dai itu banyak menunaikan hak umat dari segi pengajaran, pendidikan, dan ilmu, tetapi hak keluarganya dari segi itu justru tidak ada. Ditakutkan nanti anaknya kelak akan menuntutnya karena tidak dibimbing, karena tidak didekati oleh sang dai. Juga hak diri pribadi maupun hak orang lain. Kemudian dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, hak pribadi, setelah ada 3 orang sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibadahnya yang luar biasa dan merasa bahwa mereka jauh tentu saja kedudukannya dan ketinggalan dari Rasulullah, dan mereka tahu bahwa dosa Rasulullah SAW itu telah diampuni. Maka di antara mereka ada yang berkata, aku akan sholat malam selamanya, terus sholat malam, benar enggak tidur. Yang satu lagi mengatakan, aku akan berpuasa terus menerus tanpa ada buka, ya, sampai mati. Yang satu lagi, saya enggak bakal nikah sama wanita selamanya. Maka Rasulullah pun menegur mereka bahwasanya 3 hal ini justru menyelisihi sunnahnya. Masalah sholat malam itu sesuai kemampuan saja, tidak diwajibkan, maka jangan sampai memberatkan kita. Masalah puasa jangan sampai memberikan madarat dan merampas hak tubuh. Masalah wanita juga jangan sampai kita membenci sunnah Nabi seperti ini. Makanya di akhir kalimat Rasulullah SAW mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ini kaidah penting. Barang siapa yang membenci sunnahku, tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Maka jika seseorang sudah Allah berikan rizki ittiba', yaitu semangat dan spirit untuk mengikuti sunnah, maka sebenarnya itu modal terbesar untuk menuju ke gerbang kebahagiaan. Karena mayoritas dari kaum muslimin bukan hanya tidak mengikuti sunnah, namun membenci sunnah. Karena mereka memelihara syaitan masing-masing. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin. Allahumma amin.